Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih dalam proses membahas ya untuk saham yang di-request tanggal 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 ya. Hari ini tanggal 13 Januari, hari Sabtu. Saya sudah membahas beberapa 5 saham yang di-request, kemudian ada 2 saham yang saya bull hijau ini sudah saya rilis ya, sudah di-request di minggu sebelumnya. Hari ini saya mau menambah satu saham yaitu BTPS ya, yang di request oleh salah satu yang request. Buat teman-teman yang mau request silahkan ada di komen linknya ya teman-teman ya, di pin komen. Oke, BTPS ini adalah Bank BTPN Syariah per tanggal 12 Januari ya, untuk update harganya. Karena hari ini tanggal 13 bursa tutup, saya terakhir update review saham BTPS ini tanggal 27 Juli 2023. Nanti kita akan update ya. Harganya tanggal 12 Januari 17.55. Nah, seperti biasa nanti kita akan update secara keseluruhan ya, dari kinerja harga sahamnya, dari IPO dan 10 tahun terakhir, fundamental perusahaannya seperti apa. Kemudian dari seasonality, biasanya nih saham naik atau turun di bulan apa saja. Kemudian dari bendarmologinya atau peta kepemilikan sahamnya. Kemudian dari teknikal ya, kita akan update review pola teknikal di sebelumnya dan pola teknikal kedepannya akan seperti apa. Nah, untuk kinerja harga saham sejak IPO, ini IPO-nya 2018 dengan harga 975, harga saat ini 1755, jadi value-nya naik 180% ya, aset teman-teman, belum termasuk dividen. Dan untuk kinerja harga saham 10 tahun terakhir, kalau kita lihat, jangka panjang ya, 5 tahun sampai 6 bulan, ini sedang floating minus semua. Ya, kalau 1 bulan terakhir ini mulai ada floating profit, floating minus, jadi berfluktuatif ya, 1 bulan terakhir sampai 3 bulan terakhir. Ya, namun untuk jangka panjang ini sedang banyak yang negatif ya. Nah, untuk tahun ini sendiri 2024 sudah naik 3,85% sampai video ini dibuat. Harga tertinggi terakhir ya, setahun terakhir itu pernah mencapai 2.720 dan terendahnya pernah di 1.550. Oke, ini Bank BTPN Syariah ini di web IDX belum begitu update ya. Belum begitu update, namun ini dia bank ya, bank yang syariah. Ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Jadi Bank BTPN ini dia target marketnya adalah productive poor ya, atau unbankable loan size di bawah 5 juta ya, dan memiliki potensi customer itu 45 juta ya. Dan siapa ini adalah customernya ada dua ya. Yang pertama ini untuk yang lending, yang ini untuk fundingnya. Jadi dari mana dananya, ini dari ada very rich, ada middle high income, monthly income di atas 5 juta. Kemudian ini ada company ya, company yang large dan medium ya. Jadi dananya dari sini mereka mereka kumpulkan, kemudian disalurkan ke produktif poor ya. Ini adalah kira-kira targetnya ya, produktif poor itu yang orang-orang yang kerjanya ya jual-jual dagang barang seperti ini, memproduksi, kemudian ternak gitu ya. Beternak ya, daily basic needs-nya ya ini cuman makan ya. Kemudian untuk pendidikannya anak-anak, kemudian untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kira-kira seperti itu ya. Ini satu komunitas itu terdiri dari 15 sampai 20 orang ya. Jadi ini membentuk komunitas dulu, kemudian nanti baru dari komunitas itu ada peminjaman ya. Jadi peminjamannya nggak per orang ya. Ini mirip kayak peer to peer lending ya, di Amarta kalau nggak salah. Oke, kita lihat dari laporan keuangannya. Ini hanya dapat dari pendapatan dari pengelolaan dana ya. Ya ini dari margin jual beli lah ya, kalau di syariah namanya margin murabahah ya. Kemudian ini juga ada pendapatan usaha lainnya, kira-kira 8% dari total pendapatan ini dari surat berharga, kemudian ada Fasbis ya, sertifikat ya, ini surat berharga lah ya kira-kira ya, dari deposito di bank lain dan sebagainya. Itu hanya 8%, yang lainnya memang betul dari peminjaman ya, dari customernya tadi. Nah, bagaimana untuk kinerjanya? Ini untuk dari 2017 tadi sejak IPO ya, ini naik terus, laba kotor naik terus, laba usaha naik terus sampai 2022 ini masih meningkat terus ya. Dan untuk 2023 ini nanti annualize-nya itu ada di 5744, artinya masih naik lagi ya. Jadi kinerjanya nih masih naik terus ya untuk BTPS.
Nah, untuk struktur pendapatnya gimana ya? Ini sebenarnya bagus ya, secara laba kotornya naik ya, naik di angka 90 persenan. Namun kalau kita lihat di sini laba usaha dan laba bersihnya sempat turun di tahun 2020 dan di 2023 ini juga terjadi penurunan yang sama. Jadi ini penurunan karena ada CKPN yang naik ya. Tahun 2020 naik CKPN-nya dan di 2023 ini naik. Nanti kita akan bahas di poin yang kelima ya, di kesehatan finansial. Nah, ini adalah secara detail ya, pendapatannya naik 8,9% ya, dari jadi 4,3 triliun. Nah, kalau kita lihat pendapatannya naik, namun beban pokok penjualannya juga naiknya sangat tinggi. Ini karena ada CKPN ya, teman-teman ya. Jadi laba usahanya tergerus ya, dan laba bersihnya juga tergerus. Kalau ada CKPN itu artinya ada eh, pinjaman yang dianggap beresiko untuk gagal bayar ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk valuasinya sendiri kalau kita lihat garis merah ini memang adalah valuasi terendahnya ya sejak tahun 2018 ya. Sejak IPO ini adalah valuasi terendahnya BDPS ya, di mana rata-ratanya adalah di 4,18. Bahkan ini lebih rendah daripada tutup tahun 2022, teman-teman ya. Untuk valuasinya. Dan untuk pair-nya juga sama. Ini adalah pair terendah sejak IPO ya, di mana rata-ratanya adalah 20,5 ya. Ini lebih rendah daripada tutup tahun 2022. Dan secara earning yield ini justru malah paling tinggi teman-teman ya dibandingkan sejak IPO. Jadi ini memang secara valuasi baik price to book value, price to earning ratio dan earning yield itu memang lebih rendah dibandingkan rata-rata sebelumnya ya. Jadi ini sekarang 9,9, rata-ratanya di 5,6% per tahun. Ya, jadi ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ya masih terbilang ini mahal ya, namun ini mahalnya adalah lebih murah dibandingkan sebelumnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, berapa kira-kira harga wajarnya kalau menggunakan metode earning yield dengan book value 1128 ya? Itu harga wajarnya ada di 1,03 dan 1,54 PBV, atau kalau kita konversi ke harga itu ada di 1158 sampai 1737. Ya, jadi harga saat ini itu sudah lebih mahal daripada harga wajar yang batas atas ya, lebih mahal 1% sampai 52% dari 1158. Ya, di mana eh, harga wajar ini turun teman-teman ya, dibandingkan video saya yang sebelumnya. Itu harga wajarnya turun, kalau nggak salah video saya yang sebelumnya nggak sampai 1100 ya, mungkin 1500 sampai 2000-an ya. Namun ini sudah turun karena apa? Karena tadi eh, net income-nya turun teman-teman ya. Jadi net income-nya turun sehingga tentu saja valuasinya akan berubah menyesuaikan dengan net income, karena ini kan kita menggunakan earning yield ya. Jadi dari 9 bulan pertama ini justru malah menurun kinerjanya dari sebelumnya. Nah, untuk dividen sendiri ini rutin bagian dividen teman-teman ya. Yieldnya terakhir lumayan 2023 4,20%. Ya, untuk estimasi nanti di tahun 2024 itu dengan EPS 174 ya, tadi sudah disebutkan ya, ini turun ya dari 2021 dan 2022. Namun masih lebih tinggi daripada 2020 karena tadi 2020 kita lihat memang CKP-nya juga tinggi. Ya, jadi ini better lah daripada 2020. Nah, estimasinya akan 174 ya, annualize-nya. Jadi ini saya kali 40%, jadi prediksinya akan memberikan dividen 70, meskipun di RUPS dia menyebutkan akan meningkatkan payout ratio hingga 60% ya. Namun karena ini kondisinya sedang seperti ini ya, jadi saya konservatif aja mengambil 40%. Jadi yieldnya akan 3,9% dibanding dengan harga saat ini. Nah, ini adalah kesehatan finansialnya teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi penurunan nih CKP-nya naik teman-teman ya. Jadi CKP-nya ini naik. Kita lihat dari awal dulu ya. Modal sendirinya ini bagus, ini strong juga ya teman-teman ya. Hampir 48 hampir 50% ya, 48% ini modal sendiri. Kemudian aset bermasalahnya ini juga masih oke ya, masih di bawah 2%. Kemudian CKPN-nya ini di atas gross NPL. Jadi ini bagus ya, NPF gross ya, ini NPF ya kalau untuk yang syariah. Jadi masih oke meskipun meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, untuk netnya juga sebenarnya masih oke ya. Jadi sebenarnya ini kondisi masih oke. Untuk netnya meskipun grossnya ini cukup mengkhawatirkan karena di atas 3 ya. Di atas 3 ini sudah apa
di bawah standar teman-teman ya. Standarnya 2-3% yang standar. Ya, untuk ROA-nya ini sebenarnya cukup tinggi ya. ROA-nya di atas rata-rata ya. ROE-nya ini wajar aja. Yang sebelumnya itu sampai 25% ya. Jadi di atas standar terus kemudian ini turun menjadi standar. Ya, untuk NIM ya, NIM-nya ini juga turun meskipun ini jauh sekali di atas standar. Ya, standarnya 4-6%, ini sampai 25,99% teman-teman ya. Jadi ini luar biasa ya. PTPS ini untuk secara net imbalannya, net operating NOM-nya sorry ya, NOM ini net imbalan. NOM-nya teman-teman ya, NOM ya. 4-6% ini 8 ya, ini salah ya. Ini net imbalan. Ya 8,07%. Jadi hampir 2 kali lipat dari batas bawah standar. Kemudian untuk BOPO-nya sendiri, nah ini sayangnya naik ya. Sebelumnya sudah bagus 57%. Sekarang naik jadi 70%, masuk ke standar ya teman-teman ya. Kemudian untuk CIR-nya ini juga masih stabil di 3738 meskipun ini naik sedikit. Ya, kemudian FDR-nya ini 95 sampai turun ya 93,58. Ya, jadi secara overall sebenarnya ini bagus ya, kecuali NPF gross-nya yang di bawah standar, dan ada beberapa ada beberapa parameter yang sebelumnya itu istimewa sekarang menjadi biasa aja. Oke, untuk seasonality sendiri kita cek ya, yang berpotensi naik di atas 60% itu ada di bulan Juni ya. Kemudian ini Agustus 100% naik terus ya di bulan Agustus. Kemudian di bulan November ini juga 83 naik terus 83%, dan Desember. Ya, untuk 4 tahun terakhir ya, tadi sudah disebutkan di awal ya. Minus ya, sempat beggar tahun 2019. Namun sejak Covid ini turun berturut-turut selama 4 tahun terakhir. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk struktur atau peta kepemilikan sahamnya. Ini dimiliki oleh Bank BTPN ya, sesuai dengan namanya BTPN Syariah 70%. Ini ada komisaris dan direksi, dan ada masyarakat yang warkat atau yang non warkat atau yang scripless itu 29,9%, dan ada saham treasury juga teman-teman ya 616. Nah, peran investor asing di saham ini sebenarnya cukup tinggi ya sebelumnya ya. Namun kalau kita lihat mulai Desember ini turun teman-teman ya, dan Januari juga menurun lagi. Ya, sebelumnya di atas 30%, bahkan jauh sebelumnya ini bahkan sampai 50%. Namun ini mulai turun ya partisipasi. Jadi investor asing keaktifannya turun di saham ini ya. Namun kalau kita lihat ya, untuk di bulan Januari ini tertinggi teman-teman ya. Jadi korelasi tertinggi artinya kalau investor asing masuk ya kebanyakan dia akan naik, kalau investor asing keluar kebanyakan dia akan turun ya. Jadi ini mendekati 3 ya. Jadi korelasi asingnya cukup bagus meskipun partisipasinya turun. Ya, jadi secara overall asing masih buang barang terus teman-teman ya. Nah, kalau kita cek kepemilikan retailnya ya, dari Desember ke Desember untuk year on year, ini menambahnya cukup lumayan banyak, 17.445 investor ya. Dengan total dana yang masuk di saham ini itu 1,1 triliun ya. Ini asumsi harga saat ini ya. Harga saat ini cukup rendah. Bayangin kalau masuknya di harga-harga sebelumnya yang pastinya lebih tinggi daripada harga saat ini ya. Meskinya value-nya lebih tinggi daripada ini ya, uang masuknya. 1,1 triliun ini dari investor retail lokal aja teman-teman ya, bukan institusi. Ya, dimana rata-rata per investornya itu masuk 65 juta rupiah. Nah, dari Desember ke November itu hanya bertambah 57. Ya, dan lembar sahamnya 17 juta. Kalau kita lihat ya, justru malah di bulan terakhir ya, dari Desember ke November itu 57 orang, per orangnya 528 juta. Jadi ini uang besarnya malah masuk di sini teman-teman ya. Malah masuknya di akhir-akhir ini teman-teman ya. Pas awal-awal nggak begitu, nih akhir-akhir November ke Desember justru uang besarnya masuk ya, investor retail lokal dengan uang yang cukup besar masuk membeli saham BTPS. Nah, kalau kita cek perpindahan sahamnya secara detail ya, setahun terakhir, ini tadi dimiliki 73% oleh lokal teman-teman ya, dan tadi 70%-nya itu ada di BTPN ya, di BTPN. Nah, BTPN ini punya 5,39 miliar. Sedangkan kalau kita lihat di sini 5,39 miliar ini ya di sini teman-teman ya. Lokal IB ada ya teman-teman ya di sini. Jadi sebenarnya di luar pengendali sebenarnya investor asing lah yang menguasai stok ini. Ya. Investor asingnya yang menguasai stok ini. Kalau kita take out itu tadi si
pengendalinya. Ya, kalau kita lihat ya, investor asing setahun terakhir masih buang barang terus, grafiknya turun terus, yang dibeli oleh investor lokal, dan yang membeli itu adalah investor retail lokal yang paling dominan. Ya, bahkan uang besarnya ini juga ikut buang ya. Reksadana lokal buang, insurance buang, institusi keuangan ini buang tipis ya. Ya, jadi ini masih dalam distribusi ya. Di video saya sebelumnya juga masih sama, masih dalam tahap distribusi. Yang distribusi paling masif adalah reksadana asing. Ya, ini masih buang barang terus. Ya, dan tadi kita lihat ya sampai bulan Januari pun masih buang barang teman-teman ya. Di sini teman-teman ya. Ya, masih buang barang di ya Januari meskipun belum terlalu banyak ya. Dan partisipasinya juga menurun. Oke, jadi ini sedang distribusi secara besar-besaran ya, makanya nggak heran harganya turun terus meskipun tadi valuasinya memang lebih paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun ini mungkin belum apa ya. Kalau kita lihat stoknya masih dimiliki ya, ini belum bottom ya. Jadi ini belum harga terendahnya untuk BTPS ya. Kalau melihat dari ini ya, gimana untuk untuk bulan Januari sendiri kalau kita lihat ya, dia sempat turun dan kemudian naiknya cukup tinggi, namun ini investor asing tadi ya, kecil ya. Nah, jadi kemungkinan teman-teman ya, ini sedang distribusi juga di bulan Januari ya. Kalau kita lihat broker RX ini masih dominan untuk buang, NI juga masih buang dominan ya. Jadi kemungkinan ini hanya markup aja ya. Kemungkinan ini kalau kita lihat di sebelumnya ya, ini buang barang ya, kemudian dia masuk tipis-tipis nih. Masuk tipis-tipis harganya naik ya di markup kemudian dia jualan lagi di sini tipis-tipis ya, ini di markup lagi, jualan lagi, ini naik lagi ya. Jadi kemungkinan ini masih markup aja dan masih bisa turun lagi ya kalau kita lihat dari bandarmologinya. Nah, ini adalah technical di sebelumnya tanggal 27 Juli 2023 ya, dimana waktu itu harganya masih ada di 2130 ya. Saya prediksikan dia akan turun dan ranging aja di sini teman-teman ya, ranging aja di sini. Namun ternyata sampai hari ini di sini ya, ternyata dia ranging, namun begitu mencapai sini lah 1870 ya, 1870 dia malah turun jebol ke bawah teman-teman ya. Dia nggak memantul lagi ke atas, tapi dia jebol ke bawah dan dia rangingnya di sini ya. Jadi ini polanya sama ya, dia ranging terus dia turun ke support berikutnya, kemudian dia ranging, turun lagi ke support berikutnya dan ranging lagi di sini ya. Jadi ini fasenya masih downtrend meskipun di rapi ya, downtrendnya ini dia ranging kemudian diturunin lagi, ranging lagi, diturunin lagi ya. Karena memang lagi fase distribusi investor asing teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman ya, harga sahamnya akan kemana ya? Kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ini juga masih downtrend ya, MA 200-nya di atas MA 50 ya, dan turun garisnya ya. Jadi ini kemungkinan dia akan naik lagi, mungkin bisa sampai 1870 gitu ya. Ya, namun dia akan turun lagi ke sini 1560, bahkan ada potensi dia akan breakdown ke bawah lagi ya, akan masuk ke pola ke bawah lagi ya, dia akan ranging di bawah sini teman-teman ya. Kemungkinannya seperti itu kalau memang investor asing masih melakukan buang barang ya, dimana kalau kita lihat Big Bang, BBCA, BBMRI dan lain-lain itu investor asing sudah justru mulai masuk, ini malah buang ya. Ini malah buang dan harganya turun sendiri ya. Ya, ini kalau kita lihat juga turun likuiditasnya 12 M per hari, di mana sebelumnya ini sampai 52 M per hari. Oke, ini aja teman-teman ya. Terakhir risamnya untuk kinerja jangka panjangnya jadi naik, kinerja jangka panjangnya juga masih naik ya, hanya karena ada CKPN aja yang naik di tahun 2023 ini. Seperti 2020 memang tidak separah 2020 ya, namun ternyata investor asing meresponnya dengan kurang bagus ya. Valuasinya mahal karena kondisinya tadi turun ya, EPS-nya. Rutin bagi dividen, nanti forecast-nya di 2024 3,9%. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% ada di bulan Juni, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Yang bagus di Agustus karena 100% selalu naik di bulan Agustus. Untuk bandarmologi ini masih jangka panjang, masih distribusi. Januari ini sampai tanggal 12 juga masih distribusi, dan teknikal masih sedang downtrend ya teman-teman ya. Namun downtrendnya ini disertai dengan ranging, dia nggak langsung turun lower low dan higher low ya, tapi dia turun kemudian dia ranging lagi, turun lagi ke support berikutnya dan ranging lagi.
Terakhir teman-teman disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BTPS ya, terutama untuk yang request karena sudah memiliki saham BTPS dan kemungkinan besar sedang floating minus ya, kecuali teman-teman belinya di bawah ya. Mungkin sedang floating profit karena pernah di 1.500 ya. Ini bukan ajakan jual dan beli, sekali lagi teman-teman ya. Tetap wajib melakukan analisa sendiri ya jika ingin membeli atau menjual saham BTPS. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham BTPS ya. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.